Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini anak-anakku? Bu Guru berdoa semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, sekarang kita langsung aja ya masuk ke pembelajaran kedua. Ada di halaman 57. Sekarang kamu perhatikan dulu. Sebelum kita belajar, kamu perhatikan dulu nih gambarnya. Di sini berarti ini gambarnya kira-kira lagi ada di mana ya? Kayaknya lagi ada di kebun binatang. Siapa nih yang sebelumnya udah pernah ke kebun binatang? Pasti rata-rata udah ya. Nanti yang belum, insya Allah next ke depannya kita jalan ya bareng-bareng sama Bu Guru sama mama semua kelas 1 Cut Nyadin, kita jalan-jalan ke kebun binatang. Oke? Nah, kamu perhatikan dulu nih. Di sini ada hewan jerapah, ada gajah, ada kelinci, kucing, ayam, ikan, kupu-kupu, unta, ada monyet juga. Dan di sini tapi yang harus kamu perhatikan ada papan-papan pemberitahuan yang harus kamu patuhi. Yang pertama di sini tidak boleh menginjak rumput. Berarti kalau ada pemberitahuan seperti ini, kira-kira boleh tidak ya kita menginjak rumput? Tentu tidak boleh. Lalu ada lagi papan pemberitahuan, pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Berarti boleh nggak kita memberi makanan sembarangan pada hewan-hewan yang ada di sana? Tidak boleh juga. Lalu di sini ada papan pengumuman, ada jerapah, dikasih tanda panah, gajah tanda panah. Berarti ini menunjukkan kalau kita diberitahu arahnya itu, berarti hewan yang ada di sana adalah nama hewannya. Oke? Jadi mungkin kalau ada yang belum tahu nama hewannya, kita bisa baca dari papan pemberitahuan yang ada pada gambar ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tempat tinggal hewan. Siapa yang tahu sih hewan itu ada hidupnya di mana aja? Ada yang hidup di darat, ada yang hidup di air, tapi ada juga hewan yang hidupnya di dua tempat ini. Ada yang dapat hidup di darat dan dia juga dapat hidup di air. Contohnya hewan apa ayo yang bisa hidup di dua tempat ini? Betul, contohnya adalah hewan katak. Hewan katak ini dia bisa hidup di dua tempat ini. Tapi kalau yang hewan di darat, berarti hewan ini yang tidak dapat berenang. Tapi kalau hewan yang ada di air, hewan ini yang bisa berenang gitu. Kamu tahu gak sih tadi kan kita belajar katanya ada hewan yang dapat hidup di dua tempat kan, yaitu hewan katak. Kamu bisa menirukan gerakan hewan katak? Katak itu bergeraknya dengan cara bagaimana? Melompat. Kemarin kita Bu Guru lupa jelasin, ada juga hewan yang dapat melompat. Siapa yang tahu nih? Hewan ini dia sangat suka makan wortel. Betul, hewan kelinci. Hewan kelinci juga bergeraknya dia dengan cara melompat. Yuk dibalik dulu bukunya. Nah, kita belum baca. Baca dulu sebentar. Udin, Edo, dan Beni sedang membaca buku tentang hewan. Mereka mengamati gambar tempat tinggal hewan. Ada hewan yang tinggal di tempat yang hewan-hewan tinggal di tempat yang berbeda. Ada hewan yang tinggalnya di darat. Contohnya ayam, kelinci, dan kucing. Ada hewan yang tinggal di air. Contohnya ikan. Ada pula hewan yang dapat tinggal di air dan di darat. Contohnya apa? Katak. Namun Udin merasa bingung nih menentukan tempat tinggalnya kera. Menurut Beni, kera tinggal di darat. Namun menurut Edo, kera tinggal di pohon. Nah, bagaimana menurut kamu ya? Coba siapa yang bisa jelasin? Betul nggak kalau kera itu tinggalnya di pohon? Betul juga sih. Tapi yang jelas kera itu tinggalnya di darat. Karena banyak pohon-pohon itu adanya di darat. Gitu. Jadi pohonan itu juga adanya makhluk hidup yang hidupnya di daratan. Nah, yuk kita kerjakan. Ya, siapin ya pensilnya, kita kerjakan bareng-bareng. Adakah ungkapan pemberitahuan pada gambar tersebut? Jadi setelah tadi kita baca, ada nggak nih kalimat pemberitahuannya?
Ada, kamu isi ada. Ada berapa ungkapan pemberitahuan pada gambar tersebut? Nah, kita lihat nih berdasarkan gambar ternyata ya. Ada berapa nih? 1, 2. Ada berapa? 2. Ada 2 pemberitahuan. Berarti kamu isi 2 ungkapan pemberitahuan. Lalu sebutkan ungkapan pemberitahuannya yang ada pada gambar. Tadi katanya ada 2. Kamu tulis deh. Yang pertama, apa kalimat pemberitahuannya? Tidak boleh menginjak rumput. 1. Lalu yang keduanya? Pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Berarti ada 2. Sudah diisi? Nah, tugasnya cobalah menulis ungkapan pemberitahuan agar pengunjung menjaga kebersihan kolam. Nah, ini tugasnya nih. Nanti kamu tulis bagaimana sih caranya untuk menulis ya. Jadi kamu tulis buat nih gambar papan pemberitahuan yang berisi tentang menjaga kebersihan kolam. Bagaimana kalimatnya kamu tulis, oke? Lalu tugas yang berikutnya, ini nggak usah divideoin, kamu praktekkan aja nanti di rumah cara bergerak katak atau yang melompat nih, cara bergeraknya katak, kelinci, kamu praktekkan di rumah ya, karena ini juga bagian dari olahraga menggerakkan tubuh ya. Lalu siapa yang tahu cara bergeraknya burung? Betul, burung itu cara bergeraknya dengan terbang. Dia mengepakkan sayapnya agar bisa terbang. Nanti kamu praktekkan. Jadi hari ini tugasnya dari Bu Guru, kamu cukup membuat papan pemberitahuan yang berisi pemberitahuan bagaimana cara menjaga kebersihan kolam. Nah, lalu yang kedua, nanti akan Bu Guru share tugas yang harus kamu langsung kerjakan di Google yang sudah Bu Guru buat ya. Jadi nanti langsung kamu kerjakan di handphone orang tua kamu, nanti kamu langsung jawab. Di situ ada 10 pertanyaan yang harus kamu langsung isi. Oke? Dari Bu Guru tugasnya hari ini cukup segitu aja. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.